kita akan lanjutkan lagi ya yang tentang FTIR itu. Nah, jadi mengulang sedikit, FTIR itu nanti keluarnya dari alat FTIR, saya tidak bisa mengulang semua ya, karena itu ada di rekaman minggu lalu. Di FTIR itu hasilnya spektrum seperti ini ya. Nah, tiap puncak gitu ya, tiap puncak yang ada di spektra ini itu menunjukkan sesuatu, menunjukkan gugus fungsi, menunjukkan ikatan kimia tertentu. Contoh di sini ini adalah spektra dari nanoclay. Ini nanoclay yang asalnya, awalnya ya. Begini spektranya. Terus kenapa dia perlu pakai FTIR? Karena dia memodifikasi nanoclay-nya. Dia modifikasi sehingga menjadi organoclay. Ingat organoclay itu kemarin nanoclay yang ditambahkan senyawa organik atau rantai karbon ya. Nah, ketika dia ditambahkan rantai karbon tersebut, maka ekspektasi kita nanti nanoclay-nya berarti ada senyawa organik tersebut kelihatan gitu untuk membuktikannya. Nah, itu salah satunya bisa pakai FTIR ini. Nah, dia taunya dari mana nanti terjadi perubahan? Terlihat ada puncak baru di sini. Di sini puncak barunya ada 3, yaitu di wave number 2924, 2842, dan 1475. Nah, dari literatur kita tahu bahwa puncak-puncak itu menunjukkan, misalnya 2924 itu merupakan tanda adanya vibrasi ikatan CH dari gugus metilen. Gitu. Ya, itu gambar sedikit review tentang FTIR. Nah, ini yang lain sudah install MagicPlot kan? Sudah, Ibu. Sudah ya? Ada yang belum? Bu. Sudah, Bu. Kalau yang belum segera, karena kalau menunggu diinstal dulu biasanya jadi lama. Segera kamu install dan menyusul berarti untuk kegiatan ini. Nah, tadi saya kirimkan data. Datanya judulnya ada pentanoic acid sama propanoic acid. Bisa dibuka, kita ambil satu dulu. Misalnya ambil pentanoic acid. Sudah? Ini contoh data keluaran dari alatnya ya. Jadi data mentah dari alatnya itu bisa disimpan dalam format teks, bisa juga disimpan dalam format Excel, misalnya tergantung settingan yang ada di alat itu. Bisa juga formatnya format yang bisa dibuka oleh software alat itu ya. Saya lupa nama formatnya. Tapi biasanya kalau kita mau buka dengan Excel atau di Windows biasa ya, itu teks atau Excel. Sudah terbuka filenya? Iya, sudah, Bu. Kalau sudah, di Ctrl A. Ctrl A untuk pilih semua, terus Ctrl C. Setelah itu kalian pergi ke MagicPlot-nya. Di MagicPlot ada tanda ini, Create New Table. Sudah ketemu? Klik itu, akan keluar seperti ini.
Kalau sudah bersuara. Iya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Terus copy paste di situ. Paste saja, Ctrl V di sini. Untuk data tadi di copy paste ke tabel 1 tadi. Terus sekarang kita rename tabel satunya, klik kanan di tabel 1, terus klik rename, kasih tadi apa namanya? Pentanoic acid, atau kalau bahasa Indonesianya asam pentanoat. Nah, untuk bikin spektranya, kalau kecepatan bilang ya, untuk bikin spektranya ambil yang ini, yang ada gambar grafik merah sama hijau, create figure. Terus ambil line, oke, sudah? Iya, Ibu, sudah. Terus klik di indeksnya, remove, ambil B di sini, terus add. Jadi di kolom X dan Y sekarang ada A dan B. Kalau sudah, klik add to figure. Oke, keluar seperti ini. Sudah? Semuanya sudah? Belum, Bu. Ya, Hairullah saya lihat sudah. Ibu saya belum download file angka-angkanya. Masih loading laptop. Makanya saya kirim dari tadi, maksudnya supaya kalian downloadnya cepat. Bu, bisa diulang sebelum muncul garis-garisnya ini, Bu? Oke, Yang tadi, Pak. yang tadi ya. Tadi kan Ulang. saya ulang dulu ya, saya hilangkan dulu ini. Oke, pilih yang lain, sudah ya, Asmiani. Iya, sudah, Ibu. Nah, terus indeksnya di remove, sudah. Terus pilih yang di sini, B, klik add. Terus add to figure. Coba saya kirim di kolom chat lebih cepat tidak dia masuknya. Tapi ini tulis pakai ini ya, handphone ya, Zoom-nya. Iya, Bu. Tapi ada laptop di sini. Nah, kalau saya kirimkan ke Zoom, filenya tetap harus kamu pindahkan ke laptop. Iya, Bu. Itu saya kirimkan di chat Zoom ya, kalau misalnya siapa tahu lebih mudah di-download. Sampai di sini sudah semua ya? Hasmiani sama Herullah sudah ya? Sudah, Bu. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di ini tadi,
Di sini ya. Kurva atau spektra dari FTIR itu sumbu X-nya bukan dari kecil ke besar, tapi dari besar ke kecil. Kelihatan di sini ya, 4.000 ke 500. Sumbu Y-nya absorbansi, bisa juga transmitan ya, tergantung yang data yang kita minta dari alatnya. Nah, kalau ini tadi tuh ini absorbansi, jadi bisa kita ganti dulu B-nya. Kita ganti jadi absorbansi. Biasanya angka absorbansinya itu kita tidak terlalu peduli ya, bisa dihapus. Klik di angka ini terus pencet del. Dia terhapus. Terus di sini A-nya wave number tadi ya. Wave number itu satuannya cm-1. Kalau mau bikin dia jadi di atas ya, -1-nya bisa pakai yang ini, tanda X kuadrat, atau bisa Ctrl Shift plus. Oke, sampai sini sudah bisa untuk mengganti sumbu Y dan sumbu X. Sudah, Bu. Oke, Asmiani. Iya, sudah, Bu. Oke, nah, tapi ini masih dari kecil ke besar ya. Nah, kita mau tadi kan dari besar ke kecil. Nah, di Magic Plot itu bisa kalian klik kanan, terus Figure Properties, klik kanan, Figure Properties. Nah, terus nanti di Axis General, ya, minimumnya kita ambil yang besar. Ini kan mulainya dari 4.000 ya, di sini kan sekitar 4.000. Berarti minimumnya kita ambil 4.000. Maksimumnya berapa? Tadi berapa ya itu? 200. Oh, terlalu kecil. Nah, kita lihat di sini maksimumnya itu sekitar, kalau kalian arahkan kursor ya ke apa namanya kurvanya ini, nanti di bagian bawah sini itu ada angka. Ya, X, Z. Saya arahkan ini, berarti itu terlihat di situ ada 403,8,9,7. Nah, itu 403 itu yang sumbu X-nya. Nah, berarti kita ambil maksimumnya 400. Sekarang di close. Jadi, kalian set minimum 4.000, maksimumnya 400. Sekarang seharusnya sudah jadi grafiknya, spektranya. Sudah jadi, Hairullah dan Asmiani? Oke, bagus. Saya belum. Oke, Asmiani kalau sudah bersuara ya. Sulit sudah bisa di-download? Masih loading, Bu. Saya buka WA di laptop. Yang loading WA-nya atau filenya? WA-nya, Bu. Atau saya kirimkan ke email? Emailmu berapa?
Lebih mudah tidak kalau kamu buka email? Apa emailmu tulis? Oke. Di Ya. room chat. Gimana Hasmiani, sudah? Belum Bu. Ini setelah kasih nama, saya lupa caranya setelah itu Bu. Klik kanan, figure properties. Your properties. Terus akses general. Kamu set di X-nya minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Minimumnya 4.000, maksimumnya 400. Setelah dimasukkan minimum maksimum Bu, setelah itu close Ya, atau close. Kalau Salman sudah di-download Magic Plot-nya? Sudah Bu, dan sudah selesai Bu. Sudah selesai? Oke, bagus. Hasmiani sudah ya? iya sudah Bu. Oke, jadi tinggal tulis ini. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, kalau antara 4.000 sampai 2.500, 2.500 berarti di sini ya. 2.500. Ini kalau kalian arahkan kursor ya, nanti kelihatan di sini ada angka. Nah, cari yang 2.500 itu mana? 2.500 di sini. Ya. Mulai dari sini sampai sini itu adalah areanya apa? Sulis masih ingat? 4.000 sampai 2.500? Single bond dengan hidrogen. Single bond dengan hidrogen. Nah, ini asam pentanoat kalian pentanoic acid ya. Ini adalah rumus kimianya asam pentanoat. Nah, kalau seperti ini artinya apa? Kalau ada garis-garis begini, sebenarnya dia apa? Adalah apa? Karbon. Karbon ya. Jadi kalau dituliskan itu ada C, berapa C-nya di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Makanya namanya penta ya, 5. Berarti ada 5 C. Terus di sini O, di sini OH. Yang lainnya kan hanya ada 4 ya. Sorry. Tangannya ada 4. Berarti kalau dia baru 2 di sini, berarti yang lainnya mengikat H. Nah, kalau dia gambar yang seperti ini, hanya tidak kelihatan. Tapi yang C yang tidak mengikat apapun, tangan yang tidak mengikat apapun, itu artinya dia mengikat H. Nah, itulah yang ditunjukkan, bisa kelihatan di sini.
ada interaksi antara C dengan H di daerah sini. Gitu ya. Terus double bond adanya di mana? Double bond kemarin sudah dijelaskan adanya di mana? Masih ingat sudah ditulis? Kemarin kayaknya ada catatannya kan? Iya, Bu. Yang ikatan rangkap 2. Ya, lingkaran angkap 2 sekitar di 2000 sampai 1500. Sampai 1500. Ini 2000, 1500-nya sekitaran mana ini? Sekitar sini ya. Nah, ini ada satu puncak. Nah, ini kemungkinan dia menunjukkan karena kita tahu asam pentanoat ya. Ini menunjukkan di situ ada ikatan rangkapnya di mana? Ikatan rangkapnya kan ada C dengan O ya. C dengan O itu terlihat di sini. Oke, jadi kalau kita tahu senyawa kimia apa yang kita gunakan, terus misalnya itu kita tambahkan ke nanopartikel kita, misalnya untuk memodifikasi gitu ya, atau ke produk misalnya kemasan, apalagi zat antimikroba dan sebagainya, emulsi, nanoemulsi gitu ya. Kita ingin tahu apakah ada gugus yang kita tambahkan itu bisa dari FTIR ini. Contoh di situ asam pentanoat, ciri khasnya tadi dia punya C dengan H, itu ada puncak di daerah sini, terus C dengan O, double bond atau ikatan rangkap, itu ditunjukkan dengan puncak yang ini. Nah, kalau kasusnya dia tidak kita tahu ini bahan kimia apa gitu ya, kita juga bisa menerka dari puncak FTIR ini. Oh, ada puncak di antara 1500 sama 2000. Berarti kemungkinan ada double bond di sana. Berarti senyawa kita ada double bondnya. Itu. Nah, kalau untuk di apa namanya? Di jurnal gitu ya, seringnya seperti ini. Dia membandingkan antara yang tanpa perlakuan misalnya dengan perlakuan. Berarti ada dua spektra yang dia bandingkan. Nah, itu gimana cara buatnya? Saya juga sudah kirimkan yang data yang satunya lagi, yaitu propanoic acid ya, asam propanoat. Nah, itu coba kalian masukkan lagi dia ke magic plot dengan langkah-langkah yang tadi. Buat tabel baru, Bu. Buat tabel baru. Nah, buat tabel baru nanti kita mau satukan dia dengan grafik yang lama ini. Sudah di-copy datanya? Sudah, Bu. Asmiani sudah? Iya, sudah, Bu. Oke. Nah, terus kita kembali lagi ke si asam pentanoat tadi. Ke grafik asam pentanoat. Ya. Terus di klik kanan, figure properties. Nah, di situ ada ini ya, all data and fit curves ini. Nah, itu kita pilih asam propanoat sekarang. Ya, asam propanoat, klik 2 kali. Nanti muncul ini. Oke, terus masukkan lagi A dan B. Terus klik add to figure.
Nah, kalian akan dapatkan dua grafik yang saling berhimpit. Seprin, kamu sudah download sudah install Magicplot-nya? Seprianto? Sudah, Bu. Ya, kalau bisa diikuti karena kamu datangnya terlambat ya. Saya tidak bisa mengulang lagi dari awal, tapi nanti bisa lihat rekamannya. Jadi nanti ini di akhir ya akan saya kasih data baru ke kalian dan kalian harus membuat lagi spektranya gitu ya, terus membahasnya, mengidentifikasi gugus fungsinya apa gitu. Nah, kalau dia berhimpit seperti ini kan tidak enak dilihat ya. Susah membandingkannya. Nah, bisa kita klik kanan ya. Terus figure properties lagi. Terus pilih di sini waterfall. Nah, terus klik make waterfall. Nah, kita mau geser dia, mau geser gambarnya biar numpuk ke atas gitu ya. Jadi satu gambar di atas, satu gambar di bawah. Berarti kita mau geser salah satunya naik atau turun gitu. Nah, maka tapi X-nya kita tidak mau berubah, kita tidak mau dia geser kiri kanan. Jadi X-nya kita kasih 0, Y-nya mungkin kita coba dulu 10 ya. Kita coba dulu 10, klik OK. 10 tidak terlalu ya, tidak terlalu masih berhimpitan dia. Mungkin bisa kita naikkan, misalnya 0, shift-nya 100. Oke. Sekarang dia sudah hilang birunya. Nah, ini bisa kontrol sama scroll ya. Scroll di ini, kontrol scroll down. Nah, itu bisa mengecilkan atau membesarkan grafiknya. Nah, sekarang kelihatan dia sudah bertumpuk ya. Asam pentanoatnya di atas, asam propanoatnya di bawah. Beda tidak? Sampai di sini dapat tidak? Bisa bikin seperti ini? Maaf, Bu. Bisa diulang, Bu. Gimana? Baru sampai Kecilkannya gimana, Bu? garis. Tadi sudah 100 ya? Kasih Y-nya 100? Sudah sampai di situ? Tadi di figure properties, waterfall, make waterfall. Nah, di sininya X-nya tadi kan 0, Y-nya 100 sudah ya? Sudah toh? X-nya berapa, Bu? Yang si X. X-nya 0, Y-nya 100. Ini kita kira-kira saja, yang penting dia terpisah gitu. Antara yang pentanoat sama propanoat. Sudah, Asmiani? Klik OK. Iya, sudah, Bu. Sekarang sudah tidak kelihatan lagi yang birunya kan? Sudah seperti ini. Grafiknya seperti ini toh? Iya, Bu, di bagian atas warna biru. Nah, supaya kalau seperti ini, supaya kita bisa lihat atasnya ya, itu kalau kalian pakai mouse, itu kan ada yang ini nih, yang bisa naik turun ini. Nah, itu dimainkan. Itu untuk naik turunnya. Terus kalau kita klik kontrol terus scroll-nya ini diturunkan, itu dia mengecil.
Bisa? Kalau bingung, bertanya. Masih bingung. Baru sampai sini, Bu, masih. Ah, itu kamu tahu ini toh yang pakai pakai ini tidak? Pakai mouse. Tidak. Kalau tidak pakai mouse, pakai touchpad-nya itu em, apa namanya? Di naik turun pakai dua bisa tidak ya? Oke, kalau tidak pakai mouse, mungkin saya kembalikan lagi ya. Kita bisa atur sumbu Y-nya. Oke. Sumbu Y-nya kita klik lagi, klik kanan, figure properties. Terus axis general. Sekarang di Y scale itu diganti maksimumnya jangan 100, jangan 100-an. Tapi ambil misalnya 202 misalnya. 202. Close. Nah, itu bisa, Hairullah. Ini, geser kiri kanan, naik atas. Mana grafikmu satu lagi? Kenapa cuma ada satu? Tadi sudah digabung belum? Kayaknya belum, Bu. Cara Kayaknya gabungnya gimana, Bu? iya, kamu gabung dulu. Ya, diulang lagi ya. Yang si kan awalnya tadi asam pentanoat yang biru ya. Awalnya kan asam pentanoat sendirian, ya. Asam pentanoatnya sendirian seperti ini. Kita mau bandingkan dia spektra asam pentanoat dengan spektra asam propanoat. Nah, itu caranya untuk memasukkan data propanoat di sini, klik kanan, figure properties, terus pilih asam propanoat, ya, klik 2 kali, terus masukkan A dan B-nya. Terus add to figure. Oke, terus close. Oh, saya ya seharusnya begini bentuknya. Nah, sudah Hairullah? Sudah dapat dua-duanya toh? Begini, Bu. Ya. Nah, ada 2 sekarang kan? Nah, kalau sudah, terus kita mau pisahkan dia. Sekarang kan bertumpuk. Kita mau pisahkan seperti yang ada di jurnal ini. Ya, kita mau pisahkan dia. Itu caranya klik kanan, figure properties. Nah, terus di sini ada waterfall. Klik waterfall. Nah, karena kita mau geser dia atas bawah, X-nya jangan sampai tergeser, maka X-nya dikasih 0. Shift Y-nya tadi kita coba 100. Terus klik OK. Terus dia close. Nah, seperti ini. Naik dia tuh.
Nah, itu bisa tinggal digeser saja. Nah, misalnya saya mau geser Y-nya sekarang akses general ya. Saya maunya maksimum Y-nya yang ditunjukkan itu 210 misalnya. Close. Nanti bisa dicoba-coba lagi ya untuk ini kan ada rekamannya, nanti kalian coba dengan data yang baru. Nah, tugas kalian nanti bikin dia seperti ini, terus tunjukkan mana puncak yang menunjukkan gugus fungsinya tadi. Misalnya tadi yang CO gitu ya, CO tuh di sini. Nah, itu bisa kalian tunjukkan mau pakai setelah dapat gambar mau pakai pen gitu ya. Kalau pakai ini juga bisa. Ini ada teks di sini, ada tulisan T gitu. Terus misalnya dikasih di sini ini puncak berapa ininya. Setelah kalian klik di sini kan ketahuan berapa. Coba ditaruh kursornya di ujung sini, baca itu wave number keberapa. Nilai wave numbernya berapa yang ditunjukkan. Di bawah sini ada. Berapa? 1709, Bu. Ya, 1,1. 1709,1 ya, atau 1709. Nah, itu kamu sudah tahu itu 1709 toh? Nah, kita tandai gitu. Kasih teks di sini 1709. Ini bisa ukuran teksnya bisa diperkecil. Ya, misalnya 10 saja. Nah, ini memberikan tanda. Nah, nanti kalian kasih tahu di 1709 ini tuh ada ikatan apa di sini gitu ya. Tahu secara pastinya dari mana? Cek di literatur. Ya. Cari FTIR spektra untuk propanoat. Itu nanti dia ada jelaskan ini untuk menunjukkan gugus fungsi apa gitu. Kita hanya bisa memperkirakan dari tadi ada beberapa area ya. Kalau area 4.000 sampai 2.500 sekitar area di sini itu menunjukkan single bond dengan H ya. Terus area 2.500 sampai 2.000 itu menunjukkan ikatan rangkap 3. 2.000 sampai 3.000 sekitar 2.500 sampai 2.000 ya. Sekitaran di sini ini kan tidak ada, dia tidak punya rangkap 3 ya. Dia tidak punya rangkap 3. Terus antara 2.000 sampai 1.500 itu teorinya adalah ikatan rangkap 2. Antara C dengan C, C dengan O, C dengan N misalnya, atau aromatik. Terus antara 1.500 ke 400 itu adalah ikatan-ikatan yang spesifik terhadap senyawa itu. Nah, kalau yang spesifik itu lebih sulit untuk kita tentukan apa yang dimaksud dengan spesifik itu, tapi cara untuk kita bisa tahu maksud spesifik itu apa adalah lihat dari hasil penelitian orang sebelumnya. Ya. Nah, jadi tugas kalian nanti bikin seperti ini, ya, kasih nomor puncak yang kalian bisa deteksi itu apa. Untuk senyawa nanti saya kirimkan apa namanya datanya, data mentah dari FTIR. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Itu masalah yang puncak.
Ini kan tadi Salam bilangnya kalau puncak yang warna merah itu 1709. Kalau di saya 1712. Oh ya, sebenarnya tergantung ya, kayak ini kan kita taruh paling atas ini geser sedikit saja, dia agak beda kan. Ya, ini asam propanoat ya, kita pakai asam propanoat. Jadi bisa saja seperti kamu bilang tadi, ini misalnya saya zoom di sini ya. Kan kalau puncak itu kan bisa saja tadi kursornya di sini, bisa juga di sini, bisa juga di sini gitu ya. Nah, mungkin saja tadi Asmiani agak ke sini yaitu 1712 gitu. Ya, ini 1712,9 ya. Tadi saya agak ke bawah sedikit, itu 1709. Tapi tidak masalah gitu. Itu masih sekitaran 1700. Ya, masih sama. Jadi di FTIR itu tidak betul-betul tepat angkanya, tidak masalah. Kalau kamu dapat di literatur bilang 1710 misalnya, 1700, 1715 gitu, itu masih kisaran ini. Dan saya yakin ini dia menunjukkan ikatan C dengan O. Karena dua-duanya ada ini ya. Propanoat sama pentanoat itu bedanya adalah di jumlah karbonnya. Kalau propanoat ada berapa karbonnya? Penta 5. Kalau propa ada 3 karbonnya ya. Ikatannya mirip. COH belakangnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, ini kita bisa tumpuk dia ya, mau berapapun, mau 10 gitu seperti yang di sini. Mau dia punya berapa nih sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7 spektra, tumpuk bisa. Nah, seperti ini dia kan kasih tanda ya, di mana sih yang 2924 gitu ya. Yang ini terus dia kasih label sampelnya. Kalau ini kan sudah kalian juga bisa ya, tinggal tambah teks tadi untuk mengatur sehingga gambarnya itu bagus untuk dilihat dan komunikatif. Kalau dia betul-betul numpuk satu sama lain kan susah dilihat gitu ya. Kalau dia kita atur jaraknya jadi lebih mudah untuk dilihat puncaknya. Oke, ada pertanyaan untuk FTIR? Kalau tidak ada, yang belum mendownload data Excel TS1, itu tolong segera di-download. Ya, supaya bisa kita nanti sambil saya menjelaskan tentang yang kedua. Nah, instrumen yang ketiga ya. Yang pertama kemarin SEM, terus FTIR, nah sekarang tensile testing. Tensile testing ini digunakan untuk menentukan kuat tarik, elongasi, dan Young modulus. Ini terutama hampir selalu ya kalian lihat di jurnal-jurnal yang mempelajari tentang kemasan atau kemasan plastik gitu ya. Untuk melihat seberapa kuat sih kemasan plastiknya. Seberapa fleksibel kemasan plastiknya gitu. Itu bisa pakai tensile testing. Nah, jadi misalnya kita kasih tadi nanoclay ya, nanoclay atau nanografin misalnya di plastik kita.
kita berharap bahwa nanomaterial itu bisa meningkatkan kekuatan dari plastiknya, sifat mekanisnya jadi lebih baik misalnya. Nah, berarti kita ingin membuktikan, betul tidak dengan kita tambahkan nanopartikel tadi, kuat tariknya jadi lebih tinggi. Itu kita lakukan tes dengan menggunakan tensile tester. Nah, konsepnya di tensile test itu, jadi tesnya biasanya kita buat seperti ini ya, bisa dia lurus saja, atau kalau ini disebut dog bone shape, atau bentuk tulang anjing. Kenapa bentuk kalau kayak Tom and Jerry itu kan suka ada tulang yang suka digigit-gigit sama anjingnya itu. Nah, itu kan bentuk di sini melebar, terus di sininya langsing ya, itu kayak bentuk tulang gitu. Nah, ini si produk kita, misalnya tadi plastik ya, plastiknya dibuat seperti ini. Nah, terus plastiknya itu ditarik di antara dua klem ini, dibilang fixed headnya ya, atau ada sesuatu yang menahan si spesimen tadi di sini. Nah, yang si penahan ini salah satunya tetap, yang satunya lagi dia akan naik. Jadi naik gitu ya. Nah, ketika dia naik kan ini tertarik jadinya. Si plastik kita tadi tertarik. Dia naik tertarik sampai putus. Nah, usaha yang kita perlukan untuk menarik plastik tadi hingga dia putus itu menunjukkan kekuatan dari plastik kita atau dari material kita. Ya, semakin tinggi gaya yang dibutuhkan atau usaha yang dibutuhkan untuk menarik tadi, itu berarti material kita semakin kuat. Terus kan kalau kita tarik plastik ya, plastik itu kalau kita tarik, kalau yang dia fleksibel itu kan jauh ya, dari yang tadinya berapa milimeter tuh bisa panjang gitu. Pernah kan narik plastik? Pernah tidak menarik plastik? Terbayang tidak? Yang Bu. Bayang ya? Kan kalau plastik itu kita tarik, dia tidak langsung putus dulu, tapi nah ini plastik ya. Kalau saya tarik gitu, ternyata keras ini plastiknya, itu kan dia makin lama makin memanjang gitu. Nah, sepanjang apa dia sampai dia putus itu untuk menunjukkan elongasinya. Kalau semakin panjang bisa kita tarik dia, berarti dia semakin elastis. Kalau kertas kalian tarik, apa yang terjadi? Robek ya. Dia tidak bertambah kayak plastik yang jadi panjang begitu kan? Ditarik, awalnya susah terus langsung sobek gitu. Nah, itu kan berarti pertambahan panjangnya tidak banyak gitu. Itu menunjukkan si bahannya tidak elastis. Nah, atau karet lah. Karet kalau kita tarik kan bisa panjang sekali gitu ya. Itu menunjukkan elastisitasnya. Nah, jadi si alat ini bisa melihat itu, melihat kekuatannya dan juga elastisitas dari material kita. Nah, itu dinyatakan dengan apa? Dinyatakan dengan kuat tarik, elongasi, dan Young modulus. Coba kita lihat sebentar bentuknya ya. Kedengaran suaranya? Kedengaran, Bu.
sampelnya dia ya. Si plastiknya yang bukan lembaran plastik, dia memang agak kaku gitu. Nah, ini dia ukur ketebalannya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa ya. Ini ya, dia tahan di bawah, terus nanti dia tahan juga yang di atas. Nah, kalian perhatikan ini dia naik. Dia tidak diam ini ya. Dia naik ke atas, nanti coba diperhatikan. Ini contoh di sini tidak ideal. Kalau seperti ini sebenarnya datanya tidak boleh diambil. Yang apa namanya? Yang tepat itu ya kalau dia putusnya di tengah. Kalau putus di bawah sini ini berarti mungkin pas taruh sampelnya dia tidak lurus atau sampelnya tidak betul-betul dipotong. Mungkin ada sedikit sobek gitu ya di bagian sininya sehingga dia lebih mudah putus di sini. Nah, yang ideal itu adalah putusnya di tengah. Nanti kita akan dapatkan tergantung alatnya ya, ada yang langsung di sini stress stress strain gitu, atau bisa juga di sini adalah load, terus di sini adalah perpanjangan tadi, jumlah perpanjangan dari si sampel kita. Dari alatnya. Nah, itu yang penting yang harus kalian tahu gimana cara mengolah datanya. Saya lihat Seprianto menghilang ya. Ini saya tandai, tolong sampaikan nanti mungkin sudah berapa kali ya tidak hadir semua. Saya mengambil ini kalian ya, foto ini sebagai absen. Nah, jadi tensile strength itu apa? Tensile strength itu adalah nilai gaya maksimum yang diperlukan sebelum dia si sampel itu rusak gitu ya. Jadi maksimum stres yang si material itu bisa handle. Jadi kalau plastik itu menunjukkan kalau kita punya kantong plastik gitu ya, berapa sih dia bisa ngangkut barang gitu sebelum dia rusak. Terus elongation at break itu tadi berapa panjang bisa kita stretch dia, bisa kita tarik dia sebelum dia putus. Young modulus itu adalah
Dia itu rasio dari stress dengan strain. Strain itu yang tadi ya, kita bisa tarik dia seberapa panjang. Nah, Young modulus itu menunjukkan seberapa mudah kita itu bisa menarik si material. Jadi Young modulus ini menunjukkan kekuatan sekaligus elastisitas. Kalau tensile strength hanya menunjukkan kekuatan, elongation at break itu menunjukkan elastisitasnya. Kalau Young modulus ini kombinasinya, kekuatan dan elastisitasnya. Ini rumusnya. Dan ini yang akan kalian coba latihan untuk menghitung berapa tensile strength, berapa persen elongation, berapa Young modulus. Mungkin bisa dicatat dulu ini, atau di foto. Ya, saya tidak minta kalian untuk menghafal rumus, tapi tahu menggunakannya gimana. Bisa di print screen, atau bisa di foto, atau bisa dicatat dulu. Ya. Tensile strength itu adalah stres maksimum. Kalau sudah selesai catatnya bersuara ya. Ya, sudah Ibu. Oke. Yang lain, Sulis kayaknya masih mencatat. Hairullah sama Salman. Udah, Bu. Sudah, Sulis dan Hairullah? Sudah, Bu. Oke, Hairullah tidak merespon, saya asumsikan sudah. Oke. Nah, di alat gitu ya, bisa saja kita akan mendapatkan data hubungan antara load gitu ya, dalam Newton ataupun satuan yang lain gitu ya, satuan gaya yang lain, dan displacement atau itu pertambahan panjang tadi. Kan dia bergerak ya, berapa jarak dia bergeraknya, atau bisa juga hubungan antara stress dengan strain. Nah, apa bedanya? Kalau load ini hanya gayanya saja, tapi dia tidak memperhitungkan dimensi dari bahan yang kita uji. Kalau stress itu adalah load dibagi area.
Ya, stres itu adalah load dibagi area. Jadi kalau kita dapat data load, jangan bingung gitu. Untuk mendapatkan nilai stres, itu tinggal kita bagi area. Area ini dapatnya dari mana? Area ini dapatnya dari ketebalan thickness atau ketebalan ya, thickness dikali dengan lebar atau width. Itu area tebal dikali lebarnya. Itulah dapat stresnya. Strain itu sebenarnya displacement ya, perubahan dari panjang. Delta itu perubahan dari panjang. Perubahan dari panjang itu taunya dari mana? Dari displacement ini. Karena ini berubah ya, dari 0 dia berubah, jadi kalau di kasus ini jadi 35 mm. Dibagi dengan initial length. Ya, dibagi dengan berapa panjang awalnya si sampel itu. Makanya tadi kita perlu mengukur sampel, berapa panjangnya, berapa tebalnya, berapa lebarnya. Nah, jadi kalau kita punya grafik ini, kita bisa ubah ke sini, bisa. Ya, yang biasanya dilaporkan di jurnal gitu ya, bentuk grafiknya seperti ini, stress dengan strain. Nah, kalau kita punya grafik seperti ini, kita bisa menghitung tadi tensile strength. Tensile strength itu adalah stres maksimum, ya kan? Stres maksimumnya di mana? Ini dia. Ya. Stres maksimum yang paling tinggi. Berarti angka di sini, angka stres yang di sini, ya, misalnya ini 20, kalau satuannya stres itu biasanya di megapascal ya. Misalnya 20 megapascal. Berarti ini tensile strength-nya. Ya, yang paling tingginya. Oke. Terus apalagi tadi? Elongation. Elongation itu adalah elongation tadi apa? Panjang finalnya, panjang setelah ditarik dikurang panjang awalnya, atau itu perubahan panjang. Nah, perubahan panjang dibagi dengan initial length itu kan sebenarnya strain ya. Jadi ini final length dikurang initial length per initial length ini sebenarnya adalah strain. Nah, kalau kita mau tahu persen elongation ya tinggal dikali 100%. Nah, jadi dari grafik ini kita tahu strainnya berapa. Kita lihat saja nih sumbu Y-nya, sumbu X-nya berapa ini. Ya. Misalnya di sini 10 ya, misalnya saya 10. Sorry, 0,1 misalnya. Ya. 0,1 kalau dikali 100 berarti dia 10%. Ini persen elongasinya. Persen elongasi atau persen perpanjangan. Ini tadi adalah tensile strength atau kuat tarik. Nah, Young modulus tadi, Young modulus adalah stres dibagi strain. Nah, kita ambil biasanya itu di daerah yang linier. Ya, daerah yang linier. Yang garisnya masih garis linier ya. Kalian tahu ya, garis linier, garis parabolik gitu ya. Nah, yang garis linier ini diambil saja. Misalnya kita mau tahu yang modulusnya berapa, kita cari tahu di sini berapa itunya. Berapa kan stres dibagi strain. Kita ambil salah satunya. Berapa stresnya di sini dibagi yang ini. Misalnya di sini adalah 10 megapascal. Yang di sini adalah 0,01 misalnya. Berarti yang modulus itu saya lupa logonya. Yang modulus itu berarti sama dengan 20 dibagi 0,01. Kalau strain itu tidak ada satuannya ya. Stres satuannya megapascal misalnya.
Nah, berarti dapatnya adalah berapa ini? 2000. 2000 ya? Betul kan? 2000 megapascal. Itu yang modulusnya dari grafik ini. Ini angkanya buat-buat saja tadi ya. Ini contoh. Begitu cara membacanya kalau kalian tidak punya data grafik gitu ya. Nanti kita akan lihat data yang angkanya. Oke. Nah, beda material, beda nanti bentuk grafiknya. Ya, material yang brittle atau yang tidak elastis seperti kertas misalnya ya. Kertas itu kan dia ketika ditarik itu tidak terlalu bertambah panjangnya ya. Tapi mungkin dia kuat. Kan ada kertas itu yang susah kalau kita tarik itu tidak segampang tisu. Kalau tisu kan diginikan langsung sobek ya. Kalau kertas apalagi agak tebal dia itu agak susah. Nah, berarti dia butuh load atau stres yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya kalau misalnya kertas ya, bahan-bahan yang brittle, dia cuma naik saja, terus langsung putus. Gitu. Tidak ada zona elastisnya, zona plastisnya. Jadi di zona yang setelah yang linear ini, itu disebut dengan zona plastis. Tadi kayaknya ada tulisan di sini. Oh, tidak ada di gambar ini ya. Nah, ya, jadi zona yang setelah linearnya ini, ya ini kan linear dia, itu adalah zona plastis. Nah, kalau yang benda yang brittle tadi tidak ada zona plastisnya. Jadi dari grafik ini kan bisa memperkirakan langsung mana sih yang sampel yang elastis, mana yang kaku misalnya. Ya. Kalau plastik ini contohnya seperti ini. Dia gampang kayak apalagi plastik wrap itu ya, yang biasanya kita pakai untuk kalau ada sisa makanan kita yang plastik yang agak lengket itu. Nah, plastik wrap itu kan mudah sekali untuk kita renggangkan. Kita tidak butuh gaya yang besar. Itu dia stresnya kecil. Ya. Tapi dia bisa panjang sekali baru dia putus. Itu menunjukkan dia elastisitasnya tinggi. Kalau yang seperti ini biasanya seperti logam ya. Logam itu kan dia tidak kaku sekali langsung putus, tapi dia ada bagian elastisnya dan dia butuh gaya yang besar untuk menghancurkan atau mematahkan si produk itu gitu ya. Ya, jadi beda-beda tergantung sifat materialnya. Ya, kalian akan melihat grafiknya berbeda-beda. Nah, saya punya yang kita coba sama-sama ya, olah data tensile strength-nya. Sekarang ini yang saya dapatkan. Ini kalian tidak punya datanya ya. Kita kerjakan sama-sama dulu. Nanti baru kalian coba sendiri yang pakai data TS1 tadi. Jadi ini data dari alatnya ya. Sorry. Ini extension yaitu perubahan jarak mulai dari tadi 0 terus kan si yang gripnya itu naik terus gitu kan. Jadi bertambahlah jaraknya. Dari 0 sampai terakhirnya 25 mm. Terus ini load-nya, gaya yang dibutuhkan untuk menarik. Nah, ini dimensi dari sampelnya kita. Kalau dari gambar ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Berapa length-nya atau panjangnya? Panjangnya 165 mm. 165. Nah, biasanya yang dihitung itu adalah panjang ini. Yang panjang
ininya ya, yang di gauge-nya. Ini disebut gauge. Jadi bukan panjang total, tapi panjang yang dari sini ke sini. Karena yang ini tuh dia nanti kan nempel di alatnya ya. Alatnya kan dia pegang. Yang di sini juga gitu. Jadi dia tidak masuk dalam hitungan. Yang dihitung itu adalah di gauge-nya. Yaitu adalah 57 mm. Ya. Lebarnya berapa? 13 mm, Bu. 13 mm ya. Tebalnya 3 mm. 3 mm, Bu. Kita sudah dapat dimensinya ya. Kita sudah dapat dimensinya. Sekarang berarti kita bisa tahu berapa stresnya tuh? Berapa stresnya? Gimana cara menentukan stres tadi? Yang slide kedua ini. Stres itu adalah load dibagi area. Stres adalah load dibagi area. Load-nya berapa? Berarti ini stres sama dengan load-nya ini dibagi area. Area itu tadi adalah 3 ditambah 13. bukan ditambah, dikali ya. Lebar dikali jadi lebar dikali tebal. Kurung. Ini dapatlah stres ya. Kalau dari sini bisa kita klik 2 kali. Oh, sorry. Kemarin gimana caranya? Di sini atau bukan ya? Yang kita pakai dolar itu? Iya, di sini tuh. Iya, Bu. Ya, supaya dia tidak berubah, dia selalu tetap pembaginya ini gitu ya. Tidak berubah, maka kita kasih dolar. Nah, terus tinggal di drag ke bawah, dapatlah nilai stres. Berarti stresnya ini apa satuannya? Milimeter. Load per luas. Loadnya apa? Loadnya adalah per milimeter. Newton per, masih belum tepat, milimeter kuadrat ya. Kuadrat. Milimeter kuadrat kan dia lebar kali tebal, milimeter kali milimeter, milimeter kuadrat. Jadi stresnya satuannya Newton per milimeter kuadrat. Atau ini sama juga, Newton per milimeter kuadrat itu sama dengan megapascal. Itu bisa dilihat ya di Google juga bisa, satuan misalnya Newton per milimeter kuadrat ke MPa. Itu satu ya, dia setara. Newton per square millimeter. Nah, itu kita sudah dapat stresnya. Terus apa lagi? Strain ya. Strain itu adalah extension, perubahan panjang dibagi perubahan panjang dibagi
Dibagi stres. Bukan. Panjang mula-mula. Panjang mula, ya, panjang mula-mula. Panjang mula-mulanya adalah ini ya, 57. Kita kasih dolar lagi karena kita mau dia tetap. Nah, ini tinggal ke bawah. Nah, dari data ini kita sudah bisa menghitung tensile strength sama persen elongation, ya. Tanpa bikin grafiknya juga bisa. Caranya seperti apa? Tensile strength tadi apa itu? Tensile strength itu sama dengan stres maksimum, kan? Iya, Bu. Sama dengan stres maksimum. Nah, cara cari stres maksimum, kita tinggal cari saja mana angka yang paling besar di sini. Toh? Berapa angka yang paling besar di sini? Itulah tensile strength-nya. Nah, tapi apakah kita mencarinya manual? Kita lihat-lihat mana yang paling besar gitu ya. Atau ada cara lain? Ada yang tahu cara mencari angka maksimum? Bisa pakai sama dengan max, ya. Max, klik 2, terus ambil data yang kita ingin tahu maksimumnya berapa. Nah, terus tutup kurung. Nah, ini dia. Ini tensile strength-nya kita. 313,84 megapascal. Inilah kekuatan material kita. Terus, elastisitasnya gimana? Persen elongation-nya. Seberapa besar dia bisa ditarik gitu ya. Sebelum dia putus. Itu adalah tinggal elongation yang paling tinggi kan dia sebelum putus ya, berarti paling akhir. Strain yang paling akhir dikali 100%. Nah, berarti persen elongation-nya adalah 44%. Artinya benda ini, apapun itu ya, ini walaupun datanya buat-buat ya, random saja saya ambil dari internet, apapun itu produknya, itu bisa kita tarik sehingga panjangnya bertambah 44% dari panjang awalnya. Gitu ya. Itu artinya, berarti dia cukup fleksibel ini. Nah, kalau yang modulus, gitu ya, yang modulus itu harus kita cari kan yang bagian linearnya, maka kita perlu grafiknya. Nah, grafik dari stress dan strain gampang. Kalau di Excel ya tinggal kasih saja dua ini, terus insert, terus chart, terus ambil, kebalik. Ini seharusnya gini ya. Nah, tadi itu kebalik sumbu X sama sumbu Y-nya, karena urutannya saja. Inilah kira-kira kurva antara stres dan strain-nya. Kalau kita kasih ini berarti stres, MPA, terus di sini strain. Strain tidak ada satuan ya, karena milimeter bagi milimeter habis milimeter. Nah, berarti kita daerah yang linearnya itu hanya di sini saja ini. Ya, karena setelah dari situ itu tidak linear lagi.
Berarti kita ambil data antara ini. Bisa mungkin ambil yang di sini ya. Data yang pertama, yang ini. Itu sebagai stresnya. Jadi Young modulus tadi sama dengan stres dibagi strain ya. Begini. Nah, inilah hasil Young modulusnya. Oke, sampai sini kira-kira kalian bisa menghitung sendiri berapa tensile strength-nya, berapa persen elongation-nya, berapa Young modulusnya, data yang saya berikan ke kalian. Itu datanya di TS 1. Kayaknya dimensinya belum saya kasih di situ ya. Dimensinya tolong dikasih, ini asumsinya lebarnya 4,31, tebalnya 0,03, sama panjang awalnya 16,54. Nah, coba kalian kerjakan dulu. Saya kasih waktu 15 menit ya. Kita selesai sampai jam 12 ya. Ada pertanyaan? Kalau bingung langkahnya apa yang pertama, mau diulang, bertanya saja. Bu, datanya ini berapa ribu, Bu? Kayaknya sudah lewat 2.000. Apanya? Datanya. Kenapa datanya? Oh, sudah 2.000-an. 2000-an. Oh iya, memang panjang sekali.
Ini data asli ini ya. Ini memang data asli yang saya dapat dari waktu saya penelitian. Kalau yang tadi yang contoh yang cuman sedikit ini ya, em, yang awal itu data saya ambil dari internet, jadi dia cuman 54 data. Kalau ini data yang sebenarnya didapat dari alatnya. Makanya kayak mencari maksimum tadi itu tidak bisa kalau kalian lihat saja mana maksimum angkanya ya. Susah, harus pakai rumus. Sudah ada yang dapat?
Nah, kalau untuk perubahan panjangnya gimana tuh lihat? Ibu di bagian stress max-nya itu enggak apa-apa Ji, nanti ada minusnya. Stress max-nya jangan yang minus. Dapatnya minus kah? Saya tidak, Bu. 2,5. 2,5 ya. Seharusnya dia tidak akan mengambil yang minus. Salman selesai ya? Perubahan panjang untuk strainnya belum gitu. Apanya yang belum? Lihat perubahan panjangnya, Bu. Oh, perubahan panjangnya. Yang strain-nya. Strain-nya atau persen elongation-nya? Perubahan panjangnya, Bu. Saya nggak tahu cara carinya. Perubahan panjang kan tadi strain sama stress. Perubahan panjang itu kan ini extension ini perubahan panjang. Jadi panjang akhir kurang panjang awal tuh ini extension. Ibu, kenapa ini Excel-nya ada error? Error? Iya, Mungkin ini ya terlalu berat mungkin ya. Kadang kalau ada beberapa, kalau komputernya penuh ya, saya tidak tahu memorinya atau prosesornya atau apa itu. Karena datanya memang lumayan banyak sih 2000. Kalau seandainya kalian kesulitan, ini tuh bisa juga dipindahkan ke Magic Plot ya. Pakai di copy terus dimasukkan ke Magic Plot. Tapi itu mungkin satu sesi sendiri kalau untuk nunjukin itu. Karena Magic Plot itu lebih ringan dia. Tapi konsepnya sama. Mungkin bisa kita bahas sama-sama ya. Terus habis itu kalau masih ada waktu sedikit nanti saya tunjukkan gimana kalau ke Magic Plot. Karena kadang kalau memang kita menghandle data ribuan di Excel itu suka crash dia. Oke, untuk strain-nya berarti bagaimana? Sama dengan
extensionnya dibagi Bagi tebal, tebal. dikali lebar. Strain, bukan stress. Strain. Dibagi panjang awal, Bu. Panjang awal. Bagi awal, Bu. Boleh. Dikasih dolar. Oke. Nah, kalau stres baru tadi yang Hairullah ya. Load dibagi lebar dikali tebal. Terus tinggal kita panjangkan. Nah, kalau tensile strength-nya berarti adalah maksimum dari nilai stres. Nilai stres. Nah, ini kalau kalian capek tarik ke bawah gitu ya. Kalau tahu bawahnya tadi berapa? 3.458. Di sini ganti saja 3.458 di sininya. Jadi tidak perlu kita tarik ke bawah gitu ya. Kadang-kadang nyangkut perginya ke yang lain. Nah, dapat 2,5. Satuannya apa berarti ini? Megapascal. Bukan megapascal. Lihat load-nya apa? Newton. Kilogram. KGF ya, kilogram force. KGF itu per milimeter. Milimeter kubik. Bukan kubik, kuadrat. Kalau kubik itu pangkat 3. Ya, milimeter kuadrat. Beda ini, KGF per milimeter kuadrat itu beda dengan megapascal. Dia nanti kalau ke megapascalnya dikali 9,8 ya. Coba kita masukkan saja. 2,58 ini KGF per milimeter kuadrat ke megapascal dikali 9,8. Jadi kalau kalian mau ubah dia ke megapascal bisa, tapi dikali 9,8. Berarti kalau kita mau ke megapascal kali 9,8 adalah 25 megapascal. Dia langsung otomatis kecil ya. Seharusnya P-nya besar ya. Tensile strength-nya. Terus percent elongation. Itu adalah strain yang paling akhir ya. Strain paling akhirnya dikali 100. Yaitu 1,73%. Bandingkan tadi ya, tadi 44% kan bahan yang kita tidak tahu apa itu. Kalau ini bentuknya memang seperti kertas ya, dia tidak fleksibel. Persen elongation-nya cuman tidak sampai 2%. Terus apa lagi? Young modulus. Ini satuannya persen. Young modulus sama satuannya dengan tensile strength kilogram. KGF per milimeter kuadrat. Nah, Young modulusnya itu sebaiknya kita dapat dulu kurvanya ya. Chart. Nah, ini dapat kurvanya. Nah, kira-kira daerah yang linear itu kan daerah dari sini ke sini. Ini saja salah satu titik. Ya. Dan titik ini, nah itu kalian akan dapat angkanya itu. 0,0076 sama 1,38. Inilah yang digunakan untuk menghitung Young modulus.
Salah satunya tadi 0,0077 ya. Di 0, oh sorry, ininya dulu. Stresnya dulu. Gimana supaya dapat dia yang angka sebenarnya. Kita bisa ambil sesuatu yang di tengah-tengah ya, di 0,01 bisa gitu ya. Ambil 0,01 itu sekitar sini misalnya. Berarti kita bisa ambil data yang ini. Nah, ini bisa kita bawa. Ya. Nah, kita mau ini saja berarti 1,836 kalau manual ya, masukkan manual. Tidak manual juga bisa. Terus dibagi 0,0104 misalnya. Sekitaran ini 176 kilogram kgf per milimeter kuadrat. Dapatnya sekitaran ini? Gimana Salman, dapat segini? Nggak sampai yang modulusnya, Bu. Modulusnya nggak dapat. Yang modulusnya belum dapat tadi. Nah, kamu cari saja, ambil satu titik random yang mana saja, tapi di area yang linier ya. Jadi itu area yang kemiringannya linier, itu kita ambil untuk yang modulus. Oke, nah itu kalau pakai Excel. Nah kalau tidak pakai Excel, misalnya kita mau pakai supaya tidak crashing ya, datanya terlalu banyak, misalnya kita masih punya waktu sedikit ya. Itu bisa saya hanya tunjukkan, jadi kalau nanti kalian mau coba, mungkin bisa kalian lihat lagi rekaman ini, coba sendiri. Nah, kita masukkan di tabel, gitu ya, seperti biasa, copy paste. Nah, tadi ini A-nya adalah apa? A-nya extension, itunya load. Ya. A-nya extension 1 mm, terus B-nya itu adalah load, satuannya. Nah, satuan ini selalu kalian bawa ya, supaya kalian nanti ingat gitu, ini sebenarnya apa. Nah, seperti tadi, tidak semuanya itu dalam megapascal, dalam newton. Nah, kita mau ada dua lagi kan, ada mau strain sama stress. Maka di sini tabel itu, sorry. Oops. Insert ya, klik kanan, di sini klik kanan, terus ada insert, kita tambahkan kolom right, kita tambah 2 kolom di kanan. Mau berapa banyak, kita ambil 2, insert. Nah, di sini kita kasih nama strain, strain tidak ada satuannya, dan stress. Stress kita satuannya kgf per milimeter kuadrat. Nah, strain tadi adalah extension dibagi length ya, length-nya inisialnya, panjang awalnya. Nah, di sini kita bisa pakai tools, yaitu kalkulator. Sorry, bukan kalkulator. Sebentar, saya lupa. Oh, di tabel, jadi klik di sini, terus table, set kolom formula. Jadi kita set dia formulanya. Kolom formulanya adalah kita mau kolom A, ya. Kolom C adalah kolom A dibagi dengan
panjang awal. Panjang awalnya berapa? Panjang awalnya 16,54. Berarti dibagi 16,54. Nah, ini rumus kita. Kolom A extension dibagi panjang awal 16,54. Klik apply. Salah ya, A besar seharusnya. Oops, bukan A kecil, tapi A besar. Apply. Nah, oke. Sekarang dia sudah terisi. Terus, begitu juga dengan kolom D. Kolom D, set kolom formula. Formula kita apa tadi? Stres itu. Stres itu adalah lot dibagi luas. Lotnya adalah kolom B. Dibagi luasnya adalah lebar dikali tebal. Lebarnya tadi berapa? Tolong dibaca. 4,3. Berapa? 4,31. Tidak jelas saya lihat. Ini deh. 4,31 ya. 4,31. 4,31 Bu. Ya, 4,31 dikali dengan 0,03. 0,03. 03. Terus apply. Oke. Kita dapat. Nah, terus gimana cara mau dapat grafiknya? Sama kayak tadi ya. Untuk bikin grafiknya si FTIR tadi. Tinggal klik grafik di sini, klik line. Nah, sekarang yang kita mau sandingkan itu adalah strain sama stress. Strain untuk sumbu X-nya, kalau yang dikasih biru ini berarti X, jadi jangan sampai ketukar. Kita mau sumbu X-nya adalah strain, sumbu Y-nya stress. Terus add to figure. Nah, jadilah dia yang tadi. Nah, kita mau tahu tensile strength-nya berapa, tinggal klik di sini. Kan bagian maksimumnya ya. Mana yang maksimumnya di sini. Nah, dipasang titiknya di sini, dilihat yang di bawah sini berapa nilainya. Ya. Kalau terlalu kecil bisa kita perbesar. Ini geser dulu. Nah, kita perbesar, kita mau tahu sebenarnya yang paling, yang maksimum itu di mananya. Nah, bisa kita perbesar begini. Kira-kira yang mana yang lebih maksimum? Ini 2,58 atau ini? Sama ya, 2,58-an. Tadi hasil di Excel kita 2,58 juga. Sama tuh. Terus elongation itu nanti yang bagian bagian titik terakhir dikali 100%. Titik terakhirnya berapa di sini? 0,017 di sini kan 0,017 kalau dikali 100 berarti 1,7. Sekitar 1,7 elongasinya. Persen elongasi. Tadi kita dapat ya 1,7. Ya. Yang modulus itu diambil di yang linearnya ya, sekitaran di sini. Terus ambil salah satu, nah tinggal dibagi. Y dibagi X, berarti 1,4 dibagi 0,007 misalnya. Dapatlah yang modulusnya. Oke, pas jam 12, ada yang mau bertanya? Ibu diklik di mana tadi untuk yang diagramnya? Diagram gambar ini. Maksudnya diagram Yang gambar ini Bu, yang tabel ini, yang garis-garis ini. Oh, ini tadi dari kan kita sudah dapat tabelnya tadi ya. Ini saya kasih rename. Ini tensile strength-nya TS. Tadi kan kita sudah dapat cari strain-nya, stress-nya. Terus kita tinggal bikin grafiknya. Bikin grafiknya mirip tadi sama yang FTIR. Berarti yang kita masukkan C sama D ini. Kalau saya bikin baru lagi, ini klik, ya pilih yang ini, pilih line. Nah, terus kita masukkan adalah
strain dengan stresnya. Kita mau sumbu X-nya adalah strain. Sumbu X yang dikasih biru. Terus tinggal di add to figure. Langsung jadi. Oke, ada lagi pertanyaan? Di hasil yang modulus yang saya dapat Bu, beda dengan yang kita dapat Bu. Iya, yang modulus itu sebenarnya tergantung ya kita mau dia di strain yang mana gitu. Biasanya di daerah maksimum dari linearnya tadi, garis linear. Kalau kita mau cari garis linear itu kan yang garis lurus ya. Nah, di mana sih sebenarnya linearnya gitu? Kalau kita lihat dari grafik ini, dia memang tidak terlalu mungkin linearnya hanya di sini ya. Jadi yang benar-benar garisnya kira-kira mengikuti garis lurus, nah itu antara dari sini sampai sini saja gitu. Nah, bisa kita ambil yang puncaknya misalnya ya. Puncaknya. Jadi si yang modulus itu kan stres dibagi strain. Nah, jadi kita ingin tahu berapa stresnya ketika di strain tertentu gitu. Nah, jadi yang modulus itu kadang ada di strain yang 100%, ada yang strain yang 50%, misalnya, tergantung. Jadi yang modulus itu juga bisa macam-macam gitu, tergantung kita mendefinisikan di strain yang mana. Nah, kalau kita mau ambil yang di daerah maksimum dari kurvanya yang kurva linearnya, berarti kita perkirakan di mana kira-kira dia maksimumnya yang masih menunjukkan kurva linear. Jadi misalnya di sini, nah kalau kita punya titiknya berbeda-beda, ya kemungkinan karena dia tidak perfect linearnya, maka nilainya akan berbeda juga, gitu. Tapi kisarannya masih di kisaran itu. Gitu ya, Salman? Ada lagi? Jadi kalau punya beberapa sampel nanti ya kalau misalnya bisa digabung juga grafiknya. Terus tadi kalau kita mau yang modulusnya biar sama gitu. Sama-sama di strain mana bisa kita tetapkan. Misalnya kita mau ambil yang modulus di strain 0,01, berarti kita ambil stresnya di 0,01 tadi gitu. Jadi bisa kita bandingkan antar sampel di strain yang sama. Berarti Bu kalau yang modulus itu stress dibagi strain. Iya, stres dibagi strain. Tuh. Ini kan tadi di awal ya. Stres dibagi strain. Stres itu adalah force atau load ya, load dibagi area. Strain itu perubahan length atau kadang dia pakai kata apa ini? Extension ya. Extension dibagi mana dia tadi? Dibagi dengan panjang awal. Itu adalah Young modulus, tapi singkatnya adalah stres dibagi strain. Oke, ada pertanyaan lagi?
Nah, saya harap sudah mulai bisa memahami, nanti baca jurnal, dia kasih SEM, dia cerita FTIR, oh saya tahu ini apa, dia cerita tensile strength, atau bahasa Indonesia kuat tarik ya kalau baca jurnal Indonesia, kuat tarik, elongation itu daya renggang kalau saya tidak salah istilah bahasa Indonesianya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, nanti terakhir ya saya akan kasih kalian data yang baru, mulai dari mencari ukuran di SEM, terus membuat spektra FTIR, dan juga mengidentifikasi yang mana puncak ini dia bertanggung jawab untuk ikatan yang mana, gitu ya. At least untuk ikatan yang utamanya saja dulu, gitu ya. Terus setelah itu tensile strength. Nah, besok insya Allah kita akan belajar yang TGA untuk stabilitas stabilitas panas dari suatu material. Sebenarnya saya ingin satu lagi itu XRD, itu sering sekali itu untuk melihat kristalinitas. Kita lihat waktu ya dari pertemuan kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.